Di balik tirai malam kampung Sukamaju, sebuah bisikan dingin mulai merayap. Ibu Kartini, pemandi jenazah yang kini tiada, kembali menghantui. Bukan sekadar arwah biasa, melainkan dendam lama yang mencari tumbal. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Siapa besok yang akan mati? Suara serak itu mengetuk pintu, menuntut nyawa. Siapkan dirimu, karena kisah nyata ini akan membuatmu merinding dan bertanya, benarkah ada dunia lain yang tak pernah tertidur? Ini adalah awal teror yang akan mengubah segalanya. Malam di kampung Sukamaju selalu diselimuti ketenangan yang dalam, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun, sejak kematian Ibu Kartini, ketenangan itu digantikan oleh bisikan-bisikan horor yang menyelimuti setiap sudut kampung. Ibu Kartini, seorang pemandi jenazah yang dihormati sekaligus ditakuti karena kemampuannya yang konon bisa berkomunikasi dengan arwah, meninggal mendadak 2 minggu lalu. Kabar kematiannya menyebar cepat, dan tak ada yang menyangka bahwa kepergiannya justru menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Seminggu setelah pemakaman Ibu Kartini, kejadian aneh mulai terjadi. Dimulai dari keluarga Pak Rudi, tetangga Ibu Kartini yang rumahnya persis di seberang jalan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Rudi terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu depan. Ia mengira itu adalah kucing yang terjebak di teras, namun ketukan itu berulang. Kali ini lebih jelas dan ritmis, seperti ketukan jari manusia. Istrinya, Bu Fatimah, juga terbangun dan saling pandang dengan tatapan cemas. Pak Rudi memberanikan diri mendekati pintu, mengintip dari celah tirai tipis. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas lega, mungkin hanya perasaannya saja. Namun, saat ia berbalik, sebuah suara berat, serak, dan dingin terdengar jelas dari balik pintu. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Jantung Pak Rudi seakan berhenti berdetak. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Suara itu, suara Ibu Kartini. Tak salah lagi. Suara yang dulu sering ia dengar saat Ibu Kartini melintas di depan rumahnya. Menyapa dengan ramah, kini berubah menjadi bisikan kematian yang menusuk tulang. Bu Fatimah sudah membekap mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Mereka berdua terpaku, tak berani bergerak sedikit pun. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah-olah penuturnya berada sangat dekat dengan pintu. Siapa besok yang akan mati? Keesokan paginya, berita tentang teror di rumah Pak Rudi menyebar cepat di kampung Sukamaju. Para tetangga berkumpul, wajah mereka pucat pasi. Beberapa ada yang menasihati Pak Rudi untuk memanggil ustaz, yang lain menyarankan untuk mengadakan doa bersama. Namun, teror itu tak berhenti sampai di situ. Malam berikutnya, ketukan serupa terdengar di rumah Bu Warman, seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung gang. Bu Warman yang sudah pikun dan pendengarannya mulai terganggu, sempat mengira itu adalah cucunya yang datang berkunjung. Ia membuka pintu dan pemandangan di depannya membuat darahnya berdesir. Sesosok bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di ambang pintu. Siluetnya tak jelas, namun aura dingin yang terpancar terasa mencekam. Dari bayangan itu, suara serak Ibu Kartini kembali menggaung. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Siapa besok yang akan mati? Bu Warman pingsan di tempat, ditemukan tetangga keesokan harinya dengan tubuh demam tinggi dan bibir bergetar menyebut nama Ibu Kartini. Warga kampung Sukamaju mulai dilanda kepanikan. Setiap malam mereka bergiliran berjaga, mengunci rapat pintu dan jendela, berharap terhindar dari ketukan maut itu. Namun, suara Ibu Kartini seolah tahu betul di mana ketakutan mereka bersemayam.
Ia muncul di rumah-rumah secara acak, tanpa pola yang jelas. Ada yang mendengar ketukan di tengah malam, ada pula yang mendengarnya menjelang subuh. Setiap kali suara itu muncul, selalu diikuti dengan pertanyaan yang sama, mengiris urat saraf, membuat siapapun yang mendengarnya kehilangan akal sehat. Kampung Sukamaju yang dulu damai, kini menjelma menjadi sarang ketakutan, dihantui oleh arwah seorang pemandi jenazah yang tak ingin berhenti dari tugasnya, bahkan setelah kematian. Kecurigaan mulai menyeruak. Mungkinkah Ibu Kartini menyimpan dendam? Atau ada sesuatu yang belum terselesaikan dari kepergiannya yang mendadak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, menambah lapisan misteri pada teror yang semakin pekat. Teror arwah Ibu Kartini semakin mencekam Kampung Sukamaju. Setelah kejadian di rumah Pak Rudi dan Bu Warman, daftar korban ketukan maut itu terus bertambah. Pak RT, Pak Budi, bahkan Ibu Nina yang baru saja melahirkan anak pertamanya tak luput dari kunjungan mengerikan sang arwah. Setiap kali ketukan itu terdengar, selalu disusul dengan pertanyaan menakutkan yang sama. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Siapa besok yang akan mati? Dan yang lebih mengerikan, tak lama setelah itu, selalu ada warga yang meninggal dunia secara misterius. Kematian-kematian ini bukan karena sakit parah atau kecelakaan, melainkan kematian mendadak yang tak bisa dijelaskan secara medis, seolah-olah nyawa mereka dicabut paksa oleh kekuatan tak kasat mata. Kematian Pak Budi adalah yang paling menggemparkan. Beliau adalah orang yang paling vokal menyuarakan keraguan terhadap kejadian-kejadian mistis ini. Bahkan sempat menantang arwah Ibu Kartini untuk datang menampakkan diri. Malam itu, Pak Budi ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya, dengan mata terbelalak dan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Di dinding kamarnya, dengan darah yang diduga miliknya, tertulis coretan acak yang menyerupai aksara kuno, namun samar-samar terbaca kata Ika yang diyakini sebagai inisial nama Ibu Kartini. Kejadian ini membuat warga semakin yakin bahwa arwah Ibu Kartini adalah dalang di balik semua ini. Ketakutan berubah menjadi kepanikan massal. Warga mulai berbondong-bondong meninggalkan kampung, mencari perlindungan di tempat sanak saudara atau kota terdekat. Jalan-jalan kampung menjadi sepi, rumah-rumah kosong berjejer, dan suasana mencekam semakin terasa. Di tengah kekacauan ini, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Rahmat, putra sulung Pak Rudi, memutuskan untuk tidak menyerah. Rahmat adalah pemuda yang cerdas dan berani. Ia tidak percaya begitu saja pada takhayul. Ia yakin ada penjelasan logis di balik semua kejadian ini, atau setidaknya ada cara untuk menghentikan teror arwah Ibu Kartini. Ia bersama 3 temannya, Anwar, Doni, dan Siti, mulai mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan Ibu Kartini. Mereka bertanya kepada warga yang lebih tua, mencari petunjuk di antara cerita-cerita lama yang beredar. Dari penelusuran mereka, terkuaklah sebuah rahasia gelap yang selama ini terpendam. Ibu Kartini ternyata menyimpan sebuah buku catatan tua yang berisi daftar nama-nama warga kampung Sukamaju. Buku itu bukan daftar biasa, melainkan daftar orang-orang yang pernah ia mandikan jenazahnya. Namun, yang mengejutkan, di samping beberapa nama, terdapat coretan-coretan aneh dan simbol-simbol yang tidak mereka pahami. Bu Minah, seorang sesepuh kampung yang dulunya dekat dengan Ibu Kartini, akhirnya angkat bicara. Ia bercerita bahwa Ibu Kartini memiliki kemampuan khusus dalam merawat jenazah. Konon, setiap jenazah yang dimandikan oleh Ibu Kartini akan menampakkan jati diri mereka yang sebenarnya. Jika ada jenazah yang meninggal karena perbuatan jahat, arwah mereka akan gelisah dan tidak tenang, dan Ibu Kartini
seringkali harus melakukan ritual khusus untuk menenangkan mereka. Namun, ada satu kisah yang paling mengerikan. Beberapa tahun lalu, ada seorang pria bernama Hardy, seorang rentenir kejam yang meninggal mendadak. Hardy adalah sosok yang sangat dibenci warga karena seringkali menipu dan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Saat jenazah Hardy dimandikan oleh Ibu Kartini, konon arwahnya memberontak dan mencoba merasuki tubuh Ibu Kartini. Ibu Kartini berhasil menahannya, namun sejak saat itu ia sering sakit-sakitan dan terlihat sering melamun. Buminah juga bercerita bahwa sebelum meninggal, Ibu Kartini sempat mengeluh tentang tugas yang belum selesai dan janji yang harus dipenuhi. Ia juga sering menyebut nama Hardy dengan nada penuh amarah. Rahmat dan teman-temannya mulai menyusun kepingan-kepingan informasi ini. Mungkinkah arwah Hardy yang dulu mencoba merasuki Ibu Kartini kini bergentayangan dalam wujud Ibu Kartini untuk membalaskan dendamnya? Atau ada motif lain di balik teror ini? Misteri semakin dalam dan Rahmat tahu mereka harus menemukan buku catatan Ibu Kartini. Buku itu mungkin menyimpan kunci untuk mengakhiri mimpi buruk di kampung Sukamaju. Berbekal informasi dari Buminah dan keyakinan bahwa buku catatan Ibu Kartini adalah kunci, Rahmat dan ketiga temannya, Anwar, Doni, dan Siti, memutuskan untuk menyelinap ke rumah almarhumah. Malam itu, kampung Sukamaju terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah alam pun ikut menahan napas. Hanya suara desiran angin yang berbisik di antara pepohonan menambah suasana mencekam. Rumah Ibu Kartini berdiri kokoh, namun aura dingin terpancar dari setiap jendelanya yang gelap. Kaca jendela yang berdebu seolah menyembunyikan rahasia yang tak terjamah. Dengan senter di tangan, mereka menyusuri lorong-lorong sempit di dalam rumah yang dipenuhi perabot usang. Udara di dalam terasa pengap dan lembab, bau dupa dan bunga melati yang biasanya digunakan Ibu Kartini untuk memandikan jenazah masih samar tercium, bercampur dengan aroma anyir yang tak bisa mereka jelaskan. Setiap langkah kaki mereka menghasilkan derit lantai kayu yang memilukan, memecah kesunyian, dan membuat jantung berdebar kencang. Siti yang paling penakut terus saja berpegangan erat pada lengan Doni. Matanya bergerak liar mengawasi setiap bayangan yang tercipta dari pantulan cahaya senter. Mereka akhirnya tiba di kamar pribadi Ibu Kartini. Sebuah kamar yang lebih gelap dari ruangan lain, seolah cahaya enggan menyentuhnya. Di sana, mereka menemukan meja kayu kecil dengan laci yang terkunci. Rahmat segera mencoba membuka laci itu, namun kuncinya tidak ada. Setelah beberapa menit mencari, Anwar menemukan sebuah kunci tua yang berkarat tergantung di balik lukisan potret Ibu Kartini yang tergantung miring di dinding. Dengan hati-hati, Rahmat memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci laci. Terdengar bunyi klik pelan dan laci itu terbuka. Di dalamnya tergeletak sebuah buku bersampul kulit tua yang sudah lusuh dengan kertas-kertas menguning dan tulisan tangan yang rapi. Ini dia buku catatan Ibu Kartini yang mereka cari. Rahmat dengan gemetar mengambil buku itu dan membukanya. Halaman-halaman pertama berisi daftar nama-nama orang yang pernah dimandikan Ibu Kartini, lengkap dengan tanggal kematian mereka. Namun, semakin ke tengah, tulisan tangan Ibu Kartini mulai berubah menjadi terburu-buru, dan di beberapa nama terdapat coretan-coretan merah yang aneh, simbol-simbol yang tak dikenal, serta catatan-catatan singkat yang tak kalah misterius. Salah satu catatan yang paling menarik perhatian adalah di samping nama Hardy. Tertulis jelas dengan tinta merah pekat, Hardy, arwah dendam, mencoba merasuki, belum selesai. Di bawahnya terdapat gambar lingkaran dengan beberapa simbol aneh di dalamnya,
seolah sebuah diagram ritual. Rahmat teringat cerita Bu Minah tentang arwah Hardi yang mencoba merasuki Ibu Kartini. Semakin dalam mereka membaca, semakin jelas pola yang terlihat. Setiap nama yang dicoret merah adalah nama orang-orang yang meninggal secara tak wajar atau memiliki masa lalu yang kelam, terutama terkait dengan Hardi. Ada yang berhutang padanya, ada yang menjadi korban penipuannya. Bahkan ada yang bersaksi melawan Hardi di pengadilan beberapa tahun silam dalam kasus penipuan besar yang sempat menghebohkan kampung. Semua nama yang dicoret merah itu adalah mereka yang belakangan ini meninggal secara misterius. Jadi, ini bukan arwah Ibu Kartini, bisik Doni. Suaranya tercekat. Ini arwah Hardi yang memanfaatkan kemampuan Ibu Kartini untuk membalas dendam. Rahmat mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada buku itu. Ibu Kartini mungkin telah meninggal, tapi Hardi berhasil lolos dari genggaman dan kini menggunakan tubuh spiritual Ibu Kartini sebagai perantara untuk meneror dan membunuh orang-orang yang ia dendami. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Ketukan yang sangat akrab yang telah menghantui seluruh kampung Sukamaju. Kali ini, ketukan itu terasa sangat dekat, seolah-olah pengetuknya sudah berada di ambang pintu. Sebuah suara serak, dingin, dan penuh kebencian menggaung di ruangan itu. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Kalian, siapa besok yang akan mati? Siti menjerit tertahan. Mereka semua membeku di tempat, tak berani menoleh. Bau anyir di ruangan itu semakin menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah. Mereka tahu Hardi sudah tiba, dan kini ia tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Mereka terperangkap di dalam rumah kematian bersama arwah pendendam yang siap mencabut nyawa. Ketukan di pintu kamar Ibu Kartini semakin kuat dan mendesak. Suara serak yang mengancam itu. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Kalian, siapa besok yang akan mati? Menggema di telinga Rahmat dan teman-temannya. Bau anyir semakin pekat, seolah menyelimuti mereka dalam selubung kematian. Mereka semua mematung, jantung berdebar tak karuan. Siti sudah terisak ketakutan, sementara Doni mencoba menenangkannya dengan tangan gemetar. Anwar menggenggam erat senternya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Rahmat, meskipun diliputi rasa takut yang luar biasa, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu mereka tidak bisa hanya bersembunyi. Kita harus keluar dari sini, bisik Rahmat, matanya menatap tajam ke arah pintu. Tapi tidak lewat pintu itu. Hardi sudah menunggu. Rahmat membalik halaman-halaman buku tua itu dengan cepat, mencari petunjuk lain, ritual pengusiran, atau apapun yang bisa mereka gunakan untuk melawan arwah Hardi. Ia teringat cerita Bu Minah bahwa Ibu Kartini sering melakukan ritual khusus untuk menenangkan arwah yang gelisah. Mungkinkah ada catatan tentang ritual itu di dalam buku ini? Di halaman terakhir, ia menemukan beberapa tulisan yang tampak seperti mantra atau doa, diiringi dengan gambar-gambar simbol yang familiar, mirip dengan yang tergambar di samping nama Hardi. Di bawahnya, ada sebuah catatan kecil berbunyi, "Untuk arwah yang telah bersemayam di tubuh orang lain." "Ini dia," gumam Rahmat, matanya berbinar penuh harapan. "Ritual pengusiran, tapi ini untuk mengusir arwah yang telah merasuki." Anwar menyahut, "Jadi, arwah Hardi benar-benar merasuki Ibu Kartini?" "Tidak sepenuhnya," jawab Rahmat. "Buku ini bilang bersemayam di tubuh orang lain. Maksudnya, Hardi tidak merasuki secara penuh, tapi dia menggunakan tubuh spiritual Ibu Kartini sebagai perantara untuk mewujudkan dendamnya. Itu sebabnya suaranya mirip Ibu Kartini, tapi auranya berbeda." Mereka berempat memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela kamar. Dengan hati-hati,
mereka membuka jendela yang sudah lapuk dan melompat keluar satu persatu. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan, namun ketakutan masih mencengkeram. Mereka berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Bumina, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu mereka memahami dan melakukan ritual dalam buku tua itu. Sesampainya di rumah Bumina, mereka segera menjelaskan semua yang mereka temukan. Bumina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan raut wajahnya berubah menjadi murung. "Benar dugaanku," katanya pelan. Ibu Kartini memang memiliki ikatan batin yang kuat dengan arwah-arwah yang dimandikannya, terutama Hardi yang arwahnya sangat kuat dan penuh dendam. Hardi tidak bisa tenang dan ia menggunakan kepekaan Ibu Kartini untuk menyalurkan kekuatannya, bahkan setelah Ibu Kartini meninggal. Bumina kemudian mengambil buku itu dari tangan Rahmat. Ia mempelajari setiap tulisan dan simbol dengan saksama. Ritual ini adalah ritual pengusiran arwah pendendam, namun butuh konsentrasi tinggi dan keberanian yang luar biasa. Jika gagal, arwah Hardi bisa menjadi lebih kuat dan merasuki salah satu dari kita. Meskipun takut, Rahmat dan teman-temannya menyatakan kesediaan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain. Kampung Sukamaju harus diselamatkan dari teror ini. Buminah menjelaskan bahwa ritual itu harus dilakukan di makam Ibu Kartini, tepat di atas kuburannya, pada tengah malam saat bulan purnama, karena kekuatan spiritual akan mencapai puncaknya. Ritual itu melibatkan pembakaran ramuan tertentu, pembacaan mantra, dan yang paling penting, perlawanan batin terhadap pengaruh arwah Hardi. Malam berikutnya, tepat saat bulan purnama bersinar terang di atas kampung Sukamaju, Rahmat, Anwar, Doni, dan Siti bersama Buminah pergi ke makam Ibu Kartini. Suasana di makam terasa sunyi dan dingin. Batu nisan berjejer rapi, diselimuti bayangan panjang dari pepohonan. Buminah mulai mempersiapkan ritual. Ia meletakkan berbagai macam sesajen dan membakar dupa yang mengeluarkan aroma menyengat. Asap mengepul, menari-nari di bawah sinar rembulan. Saat Buminah mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa kuno, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Angin bertiup kencang secara tiba-tiba, menerbangkan dedaunan kering. Aroma anyir semakin kuat, seolah-olah arwah Hardi sudah berada di dekat mereka. Sebuah bayangan hitam samar terlihat melayang-layang di antara pohon-pohon makam. Ketukan pelan mulai terdengar dari segala arah, diikuti suara serak yang menggaung. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Siapa besok yang akan mati? Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, lebih menekan, seolah-olah Hardi sedang menguji mental mereka. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik. Siti kembali menjerit. Doni memeluknya erat, mencoba menenangkan. Anwar memejamkan mata, memfokuskan pikirannya. Rahmat menatap bayangan hitam itu dengan berani, meskipun tubuhnya bergetar. Ia teringat akan wajah Pak Rudi dan Bu Fatimah yang ketakutan, dan semua warga yang telah menjadi korban. Ia harus mengakhiri ini. Ia harus melindungi kampungnya. Pertarungan batin antara keberanian dan ketakutan telah dimulai. Mantra-mantra yang diucapkan Buminah semakin intens. Suara anyir dan ketukan gaib dari arwah Hardi juga semakin menggila, mengelilingi mereka dari segala arah. Angin berembus kencang, menerbangkan rambut dan pakaian mereka. Pepohonan di sekitar makam berderit-derit seolah sedang meraung kesakitan. Arwah Hardi benar-benar ada di sana, marah karena ritual pengusiran itu mengganggu kedamaian dendamnya. "Fokuskan pikiran kalian," teriak Buminah, suaranya parau namun penuh kekuatan.
Jangan biarkan ketakutan menguasai. Bayangkan cahaya, kekuatan yang melindungi kalian. Rahmat memejamkan mata, mencoba mengikuti instruksi Bumina. Ia membayangkan sebuah cahaya terang yang menyelimuti dirinya dan teman-temannya. Namun, suara Hardi terus menyerang, berbisik langsung di telinganya. Kau tidak akan bisa mengusirku, Rahmat. Aku akan membalas dendam pada semua yang telah mengkhianatiku. Kau akan menjadi yang selanjutnya. Kau akan dimandikan. Kepala Rahmat terasa nyeri, seolah ada tangan yang mencengkeram otaknya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah arwah Hardi mencoba masuk ke dalam dirinya. Ia melihat bayangan-bayangan mengerikan melintas di benaknya. Wajah-wajah korban Hardi yang ketakutan, Ibu Kartini dengan tatapan kosong, dan bayangan dirinya sendiri terbaring tak berdaya. Namun, Rahmat menolak menyerah. Ia teringat semua penderitaan warga kampung Sukamaju, dan tekadnya untuk mengakhiri teror ini semakin kuat. Anwar dan Doni juga merasakan serangan batin yang sama. Anwar terlihat pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat, namun ia terus mencoba menahan diri. Doni yang memeluk Siti, wajahnya berkerut menahan rasa sakit. Siti, meskipun masih ketakutan, juga berusaha untuk tetap fokus, menggumamkan doa-doa yang ia tahu. Tiba-tiba, arwah Hardi menampakkan diri dengan lebih jelas. Bukan wujud Ibu Kartini, melainkan sosok Hardi yang dikenal warga. Namun dengan mata merah menyala dan senyum sinis yang mengerikan. Ia melayang di atas kuburan Ibu Kartini, seolah-olah ia adalah penguasa tempat itu. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Suara Hardi menggelegar, namun suaranya masih memiliki nada serak khas Ibu Kartini, menunjukkan bahwa ia memang menggunakan energi almarhumah. Aku akan menyelesaikan tugasku. Semua orang yang berkhianat harus mati. Bumina dengan cepat mengambil segenggam tanah kuburan dan melemparkannya ke arah Hardi sambil merapal mantra yang lebih kuat. Tanah itu seolah-olah menjadi percikan api yang membakar arwah Hardi, membuatnya menjerit kesakitan. Ritual ini hanya akan menghentikanku sementara. Teriak Hardi, suaranya mulai melemah. Aku akan kembali. Aku tidak akan tenang sebelum semua dendamku terbalas. Bumina kemudian memerintahkan Rahmat dan teman-temannya untuk meletakkan tangan mereka di atas kuburan Ibu Kartini sambil memejamkan mata dan memusatkan energi mereka. Kirimkan kedamaian kepada Ibu Kartini. Biarkan dia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Hanya dia yang bisa mengusir arwah Hardi secara permanen. Rahmat merasakan energi hangat mengalir dari telapak tangannya ke tanah. Ia membayangkan Ibu Kartini yang tersenyum damai, terbebas dari belenggu arwah Hardi. Ia membayangkan Ibu Kartini yang kini bisa beristirahat dengan tenang. Anwar, Doni, dan Siti melakukan hal yang sama. Arwah Hardi meronta-ronta kesakitan. Sosoknya mulai memudar seperti asap yang tertiup angin. Jeritanya semakin lemah dan suara ketukan itu akhirnya menghilang. Bau anyir pun berangsur-angsur sirna, digantikan oleh aroma tanah basah dan kesegaran malam. Setelah beberapa saat, Bumina mengangkat tangannya. Sudah selesai, katanya. Suaranya lega, namun terdengar lelah. Arwah Hardi telah kembali ke tempatnya. Ibu Kartini kini benar-benar tenang. Mereka berempat merasa lemas, namun lega yang luar biasa membanjiri hati mereka. Mereka telah berhasil. Teror di kampung Sukamaju telah berakhir. Namun, mereka tahu pengalaman ini akan selalu menghantui mereka. Sebuah bukti bahwa ada dimensi lain yang tak kasat mata, di mana dendam bisa bertahan melampaui kematian. Sebuah pengorbanan telah terjadi. Pengorbanan Ibu Kartini yang tanpa sadar menjadi perantara dendam Hardi, dan pengorbanan mereka yang berani melawan ketakutan demi menyelamatkan kampung halaman mereka. Malam itu,
Setelah ritual pengusiran di makam Ibu Kartini, Rahmat dan teman-temannya kembali ke kampung Sukamaju dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, namun juga ada rasa lelah yang mendalam, baik secara fisik maupun mental. Kampung yang tadinya sepi mencekam, kini terasa lebih hidup. Beberapa warga yang sempat mengungsi mulai kembali, mendengar kabar bahwa teror telah berakhir. Perlahan tapi pasti, suasana damai yang dulu menyelimuti kampung Sukamaju mulai kembali. Namun, pengalaman mengerikan itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Setiap kali ada suara ketukan di malam hari, jantung warga akan berdebar kencang, teringat akan bisikan mengerikan. Siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Siapa besok yang akan mati? Trauma itu akan selalu ada, seperti bayangan yang mengikuti mereka. Ibu Minah menjelaskan bahwa meskipun arwah Hardi telah kembali ke tempatnya dan Ibu Kartini telah beristirahat dengan tenang, energi negatif yang ditinggalkan Hardi masih bisa dirasakan. Penting bagi warga untuk selalu menjaga kebersihan hati dan lingkungan, serta memperbanyak doa agar terhindar dari gangguan serupa di masa depan. Ia juga berpesan agar mereka tidak pernah lagi mengusik kuburan atau jenazah tanpa alasan yang kuat, karena batas antara dunia orang hidup dan orang mati sangatlah tipis, dan terkadang apa yang terjadi setelah kematian tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Rahmat, Anwar, Doni, dan Siti menjadi pahlawan di mata warga. Mereka dihormati atas keberanian dan kegigihan mereka dalam mengakhiri teror. Namun, mereka sendiri tahu bahwa kemenangan itu tidak datang tanpa bekas. Mereka seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat akan suara serak Hardi dan bayangan mengerikan yang melayang-layang. Sesekali, mereka akan saling bertukar pandang, seolah memastikan bahwa apa yang mereka alami adalah kenyataan, bukan hanya mimpi buruk. Mereka telah menyaksikan sendiri bahwa ada kekuatan yang melampaui akal sehat, kekuatan yang bisa menghancurkan kedamaian sebuah kampung jika tidak ditangani dengan benar. Kejadian di kampung Sukamaju menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebuah kisah yang mengajarkan tentang bahaya dendam yang tak terselesaikan dan betapa rapuhnya batas antara hidup dan mati. Sebuah peringatan bahwa meskipun dunia ini dipenuhi logika dan ilmu pengetahuan, ada sisi lain yang tak kasat mata, yang mungkin menunggu di balik kegelapan, siap menampakkan diri jika kita lengah. Beberapa bulan kemudian, kampung Sukamaju benar-benar pulih. Anak-anak kembali bermain di jalanan, pasar kembali ramai, dan suara tawa kembali terdengar di setiap rumah. Namun, setiap malam, ketika kegelapan menyelimuti, akan selalu ada warga yang berdoa lebih khusyuk, mengunci pintu lebih rapat, dan memastikan tidak ada suara ketukan yang mengganggu. Kisah arwah pemandi jenazah itu dan bisikan mengerikan, siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Siapa besok yang akan mati? Telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kampung Sukamaju, sebuah pengingat akan kebenaran yang mengerikan, bahwa terkadang yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan dendam abadi yang tak pernah padam. Kisah ini yang diangkat dari bisikan-bisikan dan legenda urban di beberapa desa di pedalaman Jawa, menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis dan bagaimana trauma kolektif bisa membentuk narasi horor yang terasa sangat nyata. Setiap kali Anda mendengar ketukan tak wajar di malam hari atau bisikan aneh saat Anda sendirian, tanyakan pada diri sendiri, apakah itu hanya imajinasi ataukah ada sesuatu yang lain di balik pintu? Menanti untuk menampakkan diri dan mengajukan pertanyaan yang sama, menguji batas kewarasan Anda. Mungkin saja kisah ini bukan hanya sekadar cerita,
melainkan sebuah peringatan nyata dari dunia yang tak terlihat. Ketukan di pintu telah berhenti, bisikan pun lenyap. Namun, apakah teror itu benar-benar usai? Kisah Ibu Kartini dan dendam yang tak lekang oleh kematian di Kampung Sukamaju ini mungkin hanya sebagian kecil dari tabir misteri yang menyelimuti dunia kita. Ketika malam tiba dan kesunyian merayap, pernahkah Anda berpikir apa yang sebenarnya menunggu di balik kegelapan? Mungkin saja di sudut tergelap pikiran Anda, pertanyaan, siapa yang mau dimandikan selanjutnya? Akan terus menghantui, membuktikan bahwa kengerian sejati bisa lebih dekat dari yang kita bayangkan.